Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berempat lem tanya dalam acara video podcast Abah Jeroh Buat Jeroh podcastnya Rumpidi. Hari ini acara podcast kita langsung berkunjung ke sekolah, bertemu dengan kepala sekolah. Nama kepala sekolah Ibu Safiatuddin. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu ya. Ibu sudah berapa bulan di sini? Sudah jalan 8 bulan. 8 bulan ya. 8 bulan. Sebelumnya Sebelumnya di SD Negeri 3 Giging, di SD Simpang Negeri 3 Giging, Simpang 3. Kalau ini SD berapa? SD 2 Giging, Pak. SD 2 Giging, Ya. masih dalam kecamatan Simpang 3 ya. 3. Nah, bisa dicerita, Bu, bagaimana prosesnya sehingga Ibu dapat juara 1 dalam pengawasan silang tahun 2021. Di sini yang pertama kita membutuhkan keikhlasan dalam bekerja. Keikhlasan dalam Ya. bekerja. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, teamworknya. Teamwork. Bagaimana kita memonetikkan kerja kita sehingga mereka ikhlas dalam bekerja tanpa mengharap imbalan apa-apa. Imbalan. Kami komitmen karena pada tahun 2020 SD 2 Giging mendapat juara 2. Ya. Jadi kami komitmen kita harus bisa mempertahankan juara 2. Kalau boleh kita harus bisa mendapat juara 1. Juara 1. Ya. Di sini dengan ikhlas guru bekerja, Pak. Ada yang datang sore hari. Kami di sini saling bertukar pikiran. Begitu juga dibantu oleh Bapak Pengawas. Selain Bapak Pengawas binaan, ada juga 2 orang lagi Bapak Pengawas dengan Ibu. Mereka juga sering kami bertanya sehingga apa yang harus kami kerjakan di saat monet dengan memperhatikan instrumen 8 standar. 8 standar. Ya. Standarnya apa saja? Ada standar isi, Standar isi, ada SKL, ada tendik, SKL apa SKL? standar kelulusan, Standar kelulusan. tendik, sapras, Tenaga pengajar, Tenaga pendidikan pengajar, ya. iya. Sarpras, sarana dan sarana, prasarana. iya. Terus Proses proses penilaian, prosesnya proses apa maksudnya? proses PBM, Pak. Oh, PBM. Iya. PBM proses Di dalam belajar kelas, mengajar proses ya. belajar mengajar. Betul. Pembiayaan, Pembiayaan, itu standar pengelolaan satu lagi. pengelolaan ya. Itu dinilai. Dinilai 8 standar ini. Ada 2 lagi yaitu penilaiannya yang secara pribadi kami kepala sekolah tidak tahu apa, yaitu penilaian di sosial dan kepribadian kepala sekolah. Oh, sosial dan Ya. kepribadian kepala sekolah. Ya. Itu beberapa pengawas memberikannya langsung kepada guru secara rahasia. Oh, secara rahasia. Ya. Pengawas memberikan secara rahasia. Paling mereka intip-intip ya. Maksudnya tidak memberitahukan kepada kami kepala sekolah, Pak. Kepada guru mana yang diberikan. Oh iya. Paling kan hubungan kepala sekolah dengan, kalau sosial kan hubungan kepala sekolah dengan masyarakat sekitar ya. Menurut Ibu, hubungan Ibu dengan masyarakat sekitar bagus ya? Kalau alhamdulillah untuk sampai sekarang Masih bagus ya. sampai kami sudah mempunyai program apa kemarin, karena di SD sana kemarin tuh saya sudah berhasil musalah, sebuah musalah dari tidak ada sehingga menjadi ada. Kalau di sini kami misalnya musalah ini sudah 60% nggak bisa dipakai lagi. Jadi waktu pertama saya kemari bertemu dengan wali murid, meminta istilahnya saling kerjasama dan mereka mau mau. Ya. Mereka mau mendukung mau wali mendukung, murid. sehingga musalah ini mungkin insya Allah kalau saya masih di sini bisa saya lanjutkan atau saya rehab musalah itu dalam tahun 2022 ini insya Allah siap. Siap ya. Menurut Ibu dukungan wali murid bagus di sini. Bagus. Bagus ya. Sudah sangat bagus. Dari 260 orang siswa, Pak, memang belum semuanya kita mengenal wali murid. Belum semuanya Belum. mengenal. Karena di sini kadang-kadang kalau kita undang wali murid, ada yang 200 tuh misalnya kan ada yang wali murid satu keluarga 3 Pak. Ya. Ada yang 150 yang namanya rame-rame seperti itu. Ya. Pernah berkunjung ke rumah wali murid? Ada. Ada ya.
ketika misalnya ada musibah, ada kundidik dan undangannya selalu. Ada undangan, ada musibah, undangan kenduri, pesta dan sebagainya, sering datang ya, maulid dan sebagainya. Pernah nggak berkunjung ke wali murid karena persoalan siswa? Ada 2 orang. Ada ya? Itu karena kenapa kelas 4 kalau tidak salah. Kenapa anak tersebut tidak pernah sekolah? Rupanya mamanya, ayahnya sudah sakit lumpuh Pak. Yang ibunya mencari rezeki, jadi tidak ada yang jaga orang tua. Tidak ada yang jaga orang tua. Itu sudah kami ke rumah. Oke. Prestasi kemarin yang dinilai oleh pengawas kan itu masuk prestasi kepala sekolah. Kemudian bisa kita hitung itu prestasi kepala sekolah, prestasi guru-guru dalam hal pengelolaan sekolah. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana prestasi muridnya? Prestasi muridnya waktu saya kemari di tahun yang pertama, alhamdulillah kami juga ada ke kabupaten Pak. Masih dalam bidang apa? FL2N. FL2N. Ya. Festival. OSN juga ada Pak. FL2N festival? Seni. Siswa nasional. Oh, siswa nasional. Tapi cuma sampai di kabupaten. Sampai di kabupaten. Dapat juara berapa? Juara 3. Oh, juara 3. Berarti masih ada nomornya siswa. Kalau O2SN? Kalau O2SN kita karena dari kecamatan kan yang dibawa ke kabupaten Pak juara 1. Ya. Nah, kita belum dapat nomor untuk juara 1. Belum dapat nomor ya. Dalam bidang olahraga? Dalam bidang olahraga ada 1 kemarin Pak. Ada 1 ya. Itu untuk tingkat kecamatan. Oh, kecamatan. Belum ke kabupaten. Belum. Nah, memang sekarang kan kayaknya di Dinas Pendidikan event olahraga antar siswa tingkat kabupaten kan sudah agak jarang ya. Sudah agak jarang diselenggarakan. Padahal itu kan penting, Bu ya. Penting nanti pokoknya ada siswa kita memang kelebihannya di sisi fisik. Yang mungkin bisa ada ajang untuk berlatih. Kita bisa memprediksi anak-anak kita ini kan akan jadi atlet yang berprestasi lah ke depan. Nah, kemudian mengenai kelulusan siswa, biasanya lulusan dari sekolah SD 2 Giging akan kemana? Kalau di sini ada yang sebagian ke SMP Simpang 3, ada juga yang ke pesantren yang di Samalanga, Pak. Oh, ya. Berarti dari tamat ada yang melanjutkan ke Daya atau pesantren, ada yang di SMP, Pak. Ada yang ke SMP, ada juga yang ke SMP Sigli, Pak. Oh, ke Sigli, kemudian ke madrasah. Ke madrasah juga ya. Kemudian mengenai guru, kira-kira kalau di SD Negeri 2 Giging gurunya udah cukup belum? Itu yang masalahnya, Pak. Itu yang masalah. Saya berapa kelas? 12 rombel, 12 rombel? 4 kelas yang tidak ada guru PNS. Enggak ada guru PNS. Berapa orang guru PNS di sini? Di sini 8. 8 orang. Ada 8 yang untuk wali kelasnya aja. Wali kelas. Ya. Tapi kan di samping itu ada guru agama. Ada guru agama lagi, ada guru olahraga. Guru olahraga PNS juga. Ya. PNS. Sisanya honor, Pak. Yang 4 kelas. Yang 4 lagi masuk guru honor, Pak. Guru honor. Ya. Guru honor yang mungkin sebentar lagi P3K? P3K tahap yang ketiga, Pak, tahap 1, 2. Yang di tahap 2 ada 1 orang kami yang lewat. Cuman tidak ditempatkan di sekolah sini, Pak. Oh. Nah, karena kotanya di SD 2 Giging kemarin tidak ada kota untuk guru kelas, Pak. Cuman ada untuk olahraga. Untuk olahraga. Untuk olahraga sudah lulus yang yang belum, Pak. Di sini ada honor olahraga 2 orang, ada PNS 1 orang, Pak. Olahraga. Bagaimana hubungan Ibu dengan guru-guru? Alhamdulillah untuk saat ini baik. Baik ya. Yang namanya kita belum kenal, Pak, waktu pertama ya seperti air di laut, Pak, gelombang-gelombang. Tapi ketika kita udah ke tengah, udah tenang. Ya Bapak pengawas, Bapak ya. Dan saya juga mengeluh, Bapak ini saya baru pertama, sabar, Bu. Itu baru pertama. Baru pertama. Ya, seperti air laut di pinggiran. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah baru 8 bulan sudah tenang. Sudah tenang. Sudah enak bekerja. Sudah enak bekerja. Apa cita-cita Ibu untuk sekolah? Apa cita-cita atau apa namanya itu, obsesi ya? Kami yang pertama kemarin
ingin tetap mempertahankan juara satu. Sudah ada. Yang kedua, tahun depan pengen juara satu lagi. Iya. Insyaallah. Yang kedua kami ingin supaya anak-anak didik kami terorbit Anak didiknya. Oke. Dalam semua bidang ya. Iya, insyaallah. Terorbit maknanya prestasi. Ya. Nah, Ini saya sudah mulai membuat program yang pertama tentang kepramukaan kemarin. Kepramukaan. Ya, Nah, sudah itu mulai. Ini juga sudah mulai. Ada pembina pramuka di sini? Di sini pembina pramuka tidak ada, Pak. Cuman waktu pertama hari itu ada guru olahraga di sini yang dipanggil pelatihan. Oke, berarti nanti Guru honor juga, Pak. berarti nanti harus ada pembina pramuka. Iya. Ibu kepala sekolah pernah masuk kelas? Ada. Ada juga ya. Kalau pagi saya keliling. Oh, keliling semuanya, melihat Ya. satu-satu kelas. Mungkin kalau cuman keliling untuk melihat aja dulu bagaimana prosesnya, tapi kalau untuk proses melihat PBM-nya itu harus udah terjadwal, Pak. Biasanya jam berapa sampai ke sekolah? Saya jam 8 kurang 20 sudah ada. Jam 8 kurang 20. Guru-guru Guru jam yang piket setengah 8, ada yang 7.15 Bapak udah sampai. udah sampai. Kalau Standby-nya jam 8 udah habis. jam 8 udah habis. Kalau lewat jam 8 gimana? Kalau lewat jam 8 berdiri di luar, Pak. Siswa gimana? Siswa alhamdulillah tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang terlambat ya. Jam 8 itu jam 8 kurang 15 setengah 8 dan jam 7 sini udah ada Itu siswa. berarti memang dukungan wali muridnya bagus Iya. untuk anak-anaknya kan. Baik. Terima kasih Ibu Kepala. Senang sekali bisa bertemu dan kita bincang-bincang pada hari ini. Hanya sekian bincang-bincang kita, Rakan Lun, dengan Ibu Safiatuddin, Kepala Sekolah Dasar Negeri Nomor 2 Giging, Kecamatan Simpang 3. PD Podcast, Habajroh Bujroh, podcastnya Urung PD ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.